Izin bertanya Pak, Siapa? Ridwan. tapi topiknya bebas ya Pak? Bebas. Bebas. Ya Pak. Gimana hukumnya? Kan pernikahan itu suci ya Pak, sedangkan diadakannya dangdutan. Ya kan ada yang nyanyinya juga yang kadang muka aurat. Baik. Dulu sebelum tahun 2003 nggak ada tuh yang begitu. Pada tahun 2003 muncul seorang artis mempromosikan goyang ngebor waktu itu. Wah, ribut semua di media massa. Ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Dalam pertempuran pro dan kontra itu, yang menang yang pro. Nah, sebagai akibatnya sampai saat ini, itulah yang terjadi sekarang. Itulah yang terjadi sampai sekarang. Ya, yang ngadain hajatannya Pak Haji, tapi acaranya dangdutan. Gitu. Nah, itu ada satu ilmu yang namanya wacana. Discourse namanya, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya wacana. Jadi, tokohnya itu diantaranya adalah Michel Foucault namanya, orang Prancis. Michel Foucault ini mempromosikan apa yang disebut dengan epistem. Epistem itu artinya, bentar ya. Siapa tadi? Michel Foucault ini mempromosikan apa yang dia sebut epistem. Kata dia, setiap masyarakat itu melihat segala hal itu melalui sudut pandang epistem. Epistem itu ada 3. Baik, buruk, benar, salah, waras, gila. Apa tuh epistem tuh? Baik, buruk, benar, salah, waras, gila. Gitu. Ya. Nah, epistem ini, kata si Foucault, bisa dirubah melalui wacana. Wacana itu obrol, diskusi, gitu. Sehingga timbul siapa yang memenangkan wacana, itulah yang akan memenangkan hegemoni. Hegemoni itu artinya kebenaran yang dianggap benar oleh masyarakat. Gitu. Nah, jadi Pak Tarik ngomong. Kalau kita lihat di TV para ahli sedang bicara pro kontra, itu sebetulnya sedang memperebutkan wacana. Gitu. Siapa yang menang, itu yang akan menentukan kebenaran. Gitu. Paham? Nah, dulu yang menentukan epistem itu baik buruk benar salah waras tidak waras itu agama. Dulu ya, agama. Ini tidak baik, ini tidak benar, ini perbuatan gila karena bertentangan dengan agama. Gitu. Nah, sekarang mulai muncul satu standar baru yang disebut hak asasi manusia. Ya. Jadi pertarungan tuh antara HAM dengan agama. Itu yang terjadi pada tahun 2003. Kata para agamawan,
Goyang ngebor itu haram karena porno aksi. Kata para pejuang HAM, nggak apa-apa orang cari duit kok. Pantatnya pantat dia, itu yang geolnya dia. Kenapa yang ribut lo? Kalau lo nggak mau nonton ya jangan dilihat gitu. Ini kan hak asasi dia cari makan. Itu kata si Dapa gitu tadi. Dia ngutip ya. Betul. Itu ucapan. Siapa yang menang? Yang menang itu kelompok yang ini, yang pro ini. Karena didukung oleh media massa. Artisnya itu ditayangkan di prime time jam 8 sampai jam 10 setiap hari selama sebulan. Diundang tokoh-tokoh di situ, diemprakin, luar biasa gitu. Terus tokoh-tokoh yang menentang dihabisin, ya, gitu. Menang, weh. Setelah menang, apa yang dulu dianggap salah, apa yang dulu dianggap tidak benar, apa yang dulu dianggap perbuatan gila, ya jadi benar, jadi baik, jadi waras. Karena itu kemudian diikutin orang-orang. Ada goyang patah-patah lah, goyang gergaji lah, goyang itik lah, goyang apa-apa. Gitu, karena otoritasnya hancur waktu itu, otoritas agama dalam hal itu. Istilah kata ngapain sih ngurusin agama? Oh, ini kan nggak pertentangan dengan hak asasi manusia gitu. Tadi pantatnya pantat gue cari makan, kenapa lu yang pusing sih? Kalau nggak mau nonton jangan nonton, gitu logikanya. Gitu. Terus kalau Anda tanya apakah Islam anti hak asasi manusia? Enggak. Dalam Islam itu jangankan manusia, tumbuhan aja punya hak asasi, nggak boleh ditebang sembarangan. Hewan aja punya hak asasi, nggak boleh disembelih pakai apa pisau yang tumpul. Apalagi manusia. Cuma masalahnya manusia menurut kita orang Islam dengan manusia menurut mereka sama nggak? Karena kalau manusia menurut orang Barat itu dia materialistik. Manusia itu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berbicara, maka dijamin kebebasan berbicara. Manusia homo economicus. Manusia makhluk ekonomi, dijamin cari ekonominya. Manusia homo ludens, manusia makhluk bermain, dijamin untuk main-main. Manusia makhluk berpikir, dijamin kebebasan berpikir. Gitu. Tetapi kita orang Islam mengatakan manusia itu jasa dan ruh. Nah, ruhnya itu mau diselamatin nggak? Itu yang nggak dibahas di hak asasi manusia versi Barat. Di Barat nih ya, kalau orang mau loncat dari jembatan atau dari gedung tinggi, pasti datang tuh, polisi, datang, pemadam kebakaran, diselamatin. Kenapa? Karena hidup itu hak asasi, harus dijaga. Baru setelah diselamatin dia bilang, saya tetap mau bunuh diri, disediain tempat bunuh dirinya. Gitu. Nah, tapi kalau ada manusia ruhaninya mau loncat ke neraka, dibiarin. Mau minum kek, mau berzina kek, mau mabok kek, mau biarin aja. Karena ruh itu nggak penting gitu. Kalau kita ruh itu penting, justru itu yang paling penting. Makanya kalau ada orang mau mabok, kita tarik dulu. Jangan dong, jangan mabok. Kita nasihatin dulu. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, setelah dinasihatin dia bilang terima kasih nasihatnya, tapi saya tetap mau mabok, ya biarin aja gitu. Bukan urusan kita lagi gitu, karena sudah amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Ini pertarungan tingkat tinggi nih yang nggak kelihatan dan jarang orang sadar. Orang Islam nggak sadar kalau terjadi pertempuran itu. Kalaupun sadar sedang berperang, solusinya aneh. Solusinya malah bikin bom di mana jebret gitu. Ngapain? Nggak ada untungnya. Pertarungan ini kok Ghazul Fikri kok jawabannya ngebom. Seperti orang sakit
kepala, minumnya obat sakit perut. Gimana mau sembuh? Gitu. Gitu. Ada pertanyaan lain? Masih ada waktu nggak sampai jam berapa kita? Jadi Pak, sangat susah ya Pak memanusiakan manusia. Ya, iyalah. Ada 6 menit lagi. Sok. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Ini ilmu tingkat tinggi ini. Paham Pak, paham. Insya Allah paham. Pak, kenapa Pak? Jadi sekarang Pak, hukum pemerintahan itu bisa mengalahkan hukum agama Pak? Enggak juga. Enggak juga. Pak, jadi nahi mungkar itu yang tadi yang kata Bapak itu karena yang tadinya banyak otoritas pendukungnya, yang tadinya kemungkaran itu di dalam agama kita. Gini, Dafa. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Ya, perjuangan kita harus konstitusional. Nah, gitu. Kalau main hakim sendiri, salah nanti kita di mata negara dan di mata hukum. Gitu. Ada petugasnya, ada Pak Polisi, gitu. Kita harus bijaksana dalam menjalankan agama. Jadi presiden ya Pak? Bukan jadi presiden begini ya. Saya kasih pemahaman yang lain. Ini juga ilmu luar biasa. Kalian kuliah lagi nggak habis saya? Nggak ada Pak. Oke. Tidak ada Pak. Saya yang kuliah lagi. Gak apa-apa lah sok. Saya kasih tahu begini. Tahun 1990 ada peneliti Amerika namanya Donald K. Emerson. Dan dia meneliti Islam di Indonesia. Kata dia, Islam di Indonesia tergantung definisi. Kalau Islam itu artinya adalah orang yang ngaku Islam di KTP, jumlahnya 90%. Kalau ditambah, nih, definisinya, orang Islam adalah Islam yang KTP-nya Islam, dan rajin sholat, setengahnya turun. Kalau ditambah lagi, selain rajin sholat, jago ngaji, pintar ngaji, setengahnya lagi turun. Sekitar 20%-an. Kalau ditambah lagi, orang Islam adalah orang yang KTP-nya Islam, rajin sholat, pintar ngaji, dan dia paham agamanya. Turun lagi tuh setengahnya. Kalau ditambah lagi, orang Islam adalah orang yang aku Islam, pandai rajin sholat, pandai ngaji, paham agamanya, dan punya cita-cita politik Islam, itu cuma 2%. Gitu. Yang punya keinginan menjalankan syariat secara benar, 2% aja. Mungkin kurang sekarang gitu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah tadi, membuat orang sadar bahwa hidup itu harus sebagai seorang muslim harus sesuai syariat Islam. Baru nanti dimasukkan lewat parlemen gitu. Kan sekarang parlemennya aja dikuasai bukan oleh orang-orang yang punya cita-cita politik seperti itu. Lah, boleh nggak punya cita-cita politik seperti itu? Boleh. Boleh. Kenapa enggak? Boleh. Itu namanya jihad konstitusional gitu. Gitu. Yang nggak boleh itu aturan negaranya begini, kita main hakim sendiri, ya nggak boleh. Ikut aja aturan mainnya, dan lalu melalui konstitusi, kemudian diberlakukan tuh syariat Islam. Boleh. Haji kan sudah ada undang-undangnya. Bank Islam sudah ada undang-undangnya. Nikah, talak, cerai, rujuk sudah ada undang-undangnya. Terus begitu, kalau terus ditambahin, nanti aturan negara akan bersesuaian dengan aturan agama. Gitu. Ya, perjuangan besar, berat, dan nggak bisa satu dua orang. Ini harus sama-sama. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, cukup ya.
Cukup ya. Oke, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika silakan kalau mau keluar. Turun, Pak. Kalau saya hostnya, mungkin saya keluar duluan. Terima kasih Pak.